Halo kawan-kawan semua, kali ini aku pengen sharing ke kalian buat journaling aja gitu. Jadi salah satu hal yang bisa bikin kita tenang gitu dalam hidup itu menulis apa yang kita rasakan, emosi yang sedang ada dalam diri kita itu ke dalam bentuk tulisan. Nah, tapi sekarang itu ya sambilan berusaha melatih public speaking juga ya, berbicara di depan publik. Jadi 2 kali nih aku bikin tulisannya dulu, terus kemudian dari tulisan itu aku bikin jadi video gitu. Jadi 2 lapis gitu journalingnya. Nah, journaling yang pertama itu aku pengen bahas tentang generasi Z gitu ya, plus sandwich generation. Jadi ada 2 di sini. Generasi Z itu biasa disingkat dengan Gen Z, itu sebenarnya adalah kelompok orang yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 ya, atau kalau bilang umur itu ya umur 13 sampai 28 tahun gitu ya. Generasi ini tumbuh di era digital dan sangat terbiasa dengan teknologi dan internet. Itu juga yang merupakan antara lain daripada karakteristik Gen Z yang paling menonjol gitu ya. Ini pertumbuhannya di era digital, di mana mereka menghabiskan hampir seluruh masa hidupnya itu dengan teknologi digital yang membuatnya sangat mahir dalam menggunakan media sosial. Gen Z ini sebagian besarnya tak lain adalah anak-anak dari pertama generasi baby boomers akhir ya, yaitu yang lahir di 1060-an akhir. Terus juga anak dari yang kedua generasi X, itu yang lahir 1965 sampai 1980. Dan tentu saja yang ketiga yaitu generasi yang lahir setelah generasi X dan sebelum generasi Z. Ya, ini tak lain dan tak bukan adalah generasi Y, atau yang lebih kita kenal sekarang dengan generasi milenial, yaitu mereka yang lahir di 1980 hingga 1956. Nah, jadi berdasarkan rentetan definisi istilah-istilah generasi tersebut, ya saya bisa mengategorikan diri saya sendiri sebagai generasi Z yang lahir dari generasi X. Jadi specifically itu saya tuh Gen Z awal ya. Terus lanjut ke definisi sandwich generation, adalah individu-individu yang berada di antara tanggung jawab look after orang tua yang seringkali udah berada di usia paruh baya mereka, dan juga look after pada saat yang bersama ya anak-anak mereka bagi yang sudah menikah ya, atau tanggung jawab untuk menata rencana masa depan untuk diri mereka sendiri bagi yang belum menikah. Jadi mereka itu kayak gimana ya, menanggung beban finansial dan juga emosional dari merawat 2 generasi ini sekaligus. Jadi dari atas dan dari bawah, yang membuat mereka seolah terhimpit gitu, kayak sandwich di antara 2 generasi ini. Makanya disebut sandwich generation. Nah, dengan definisi dan penjelasan dari sandwich generation ini pula, aku tuh bisa dikatakan juga termasuk dalam generasi sandwich ini. Ya, walaupun tidak terlalu sandwich gitu. Aku tidak se-sandwich itu karena kan belum berkeluarga gitu, dan masih sendiri juga, belum punya tanggungan yang ke bawah ya. Tapi ya tetap aja penghasilan orang tua itu dalam 3 tahun terakhir udah mulai tidak stabil, berkurang ya, dan bisa dibilang terengah-engah gitu. Pun kalau masih stabil pun dalam hal umur itu udah tinggal 2 tahun lagi menuju usia pensiun. Sedangkan di sisi lain masih ada 2 orang adik lagi yang masih dan baru mau mulai memasuki bangku kuliah. Dan pendidikan tinggi itu tak dapat dipungkiri termasuk salah satu living cost yang paling mahal di Indonesia. Jadi ya aku bisa dibilang semi sandwich gitu lebih tepatnya. Jadi Gen Z sandwich di Indonesia itu artinya jadi salah satu bagian dari setengah keseluruhan Gen Z. Kenapa? Karena memang ada survei ya dari data Indonesia.id di 2023, 46,3% generasi Z di Indonesia itu adalah generasi sandwich, di mana mereka bertanggung jawab untuk menghidupi diri mereka sendiri, orang tua, dan anaknya dalam waktu yang bersamaan. Dan mayoritas Gen Z sandwich itu seringkali merasa khawatir terhadap diri mereka sendiri, terhadap masa depan mereka, dan itu sangat wajar dan manusiawi. Akan tetapi ada satu hal yang ingin aku rapikan di sini terhadap pikiran yang kusut aku saat ini, bahwa kita, ya saya dan kalian yang juga mungkin sama-sama generasi Z yang sandwich, kita tuh kadang lupa akan satu hal. Kita tuh terlalu subjektif
dan tidak mau melihat bagaimana sebenarnya generasi orang tua kita itu hidup di masa lalu gitu. Bagaimana konteks yang disuguhkan kepada mereka serta situasi dan kondisi mereka di saat usia mereka masih seusia kita saat ini. Kita nggak pernah tanya gitu gimana sebenarnya sih situasi dan kondisi orang tua kita ketika hidup masa dulu, masa muda mereka itu dihabiskan gimana, dan gimana sih kisah kehidupan orang tua dari mereka dahulu yang hidup dan dibesarkan dalam perang pra kemerdekaan atau perang pasca kemerdekaan ya. Apalagi kalau misalnya nih kayak aku ya, kayak kami di Aceh itu, perang itu baru benar-benar berhenti itu ya baru 20 tahun yang lalu, di 2005 ketika akhirnya komplotan GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka, sama TNI dimediasi perjanjian damai di Helsinki, Finlandia. So basically mereka itu benar-benar hidup dalam kondisi perang. Survival mode mereka itu udah aktif bahkan sejak mereka lahir. Mereka kayak benar-benar hidup dalam lingkungan yang sama sekali tidak ideal, terbiasa, terlatih dengan kekerasan mental, sampai-sampai beberapa dari mereka tuh kayak ada yang nggak percaya gitu loh dengan adanya sakit mental, termasuk ayah itu adalah salah satu orang yang nggak percaya gitu-gituan gitu, mental health issue, depresi, gangguan kecemasan ya, karena memang ayah hidup di masa perang yang sejak awal memang dituntut kuat mental, sampai-sampai mungkin menganggap bahwa hidup di bawah tekanan itu adalah ya begitulah, hal sewajarnya ya seperti itu, dan defaultnya manusia itu ya seperti itu. Sehingga ya karena hal itu dianggap wajar, maka melebih-lebihkan mental health issue itu nggak relevan sama sekali bagi generasi-generasi mereka gitu. Kepikiran nggak sih sebenarnya kita tuh, saya dan Anda ya, yang sama-sama generasi Gen Z juga, yang sandwich juga, kayak terlalu naif dan mengatakan generasi kamilah yang paling menderita, generasi kami yang paling merasakan tekanan finansial, paling stres dan paling kesulitan dalam menyeimbangkan kebutuhan kedua generasi ini, generasi atas dan generasi bawah. Kayak secara sepihak kita mengklaim diri kita yang paling capek, kita yang paling susah, kita yang paling menderita. Aku mempercayai bahwa setiap generasi itu punya tantangan hidup mereka sendiri-sendiri yang sesuai dengan zamannya, dan masing-masing generasi itu punya kesulitan tersendiri, dan hanya mereka sendirilah yang mampu menghadapi kesulitan tersebut. Aku tidak bilang lahir sebagai Gen Z sandwich itu lebih mudah daripada lahir sebagai baby boomers atau lahir sebagai Gen X. Aku nggak bilang seperti itu. Tapi aku bilang orang tua kita yang dari kalangan baby boomers dan Gen X itu mayoritas dibesarkan dalam situasi yang tidak ideal. Jadi suatu hari itu kakak aku itu yang udah nikah dan punya anak satu, sore ya hari itu, rencananya mau bawa anaknya main odong-odong. Terus tiba-tiba kakak bilang gini, Oja waktu kecil jarang kali naik odong-odong. Terus mama cuman kayak senyum kecil gitu kan sambil nyeletuk, mama justru nggak pernah sama sekali. Terus kami kayak ketawa serentak. Sedangkan ayah tuh udah masuk dunia kerja bahkan sejak masih umur belasan tahun. Kebayang nggak tuh? Dan siapa sangka dari orang tua yang hidup dalam dunia yang tidak ideal itu, semua anak-anaknya itu bisa kuliah sarjana bahkan hingga magister. Bukankah itu adalah suatu pencapaian yang sungguh luar biasa bagi seseorang yang hanya lulusan SMA? So, yeah, the parents did a great job. We proud of you. Poin saya itu adalah satu generasi itu nggak bisa menyalahkan generasi lain hanya karena masalah mereka yang begini dan begitu itu lebih sulit daripada masalah generasi lain. Semua generasi punya tantangan masing-masing dan harus dihadapi oleh generasi mereka masing-masing. Kemarin banget itu ada temanku yang nge-share juga kan sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang milenial tentang polemik Gen Z-Gen-Zian gitu, judulnya siapa yang minta tua, siapa yang minta lahir. Isinya itu membahas tentang stereotip Gen Z yang lembek. Padahal kan Gen Z sebenarnya tidak lembek ya, tapi ya beda tantangan zaman aja sama generasi-generasi pendahulunya. Dimana Gen Z ini memang lebih diharuskan, lebih didesain untuk siap dalam menghadapi kemajuan teknologi hari ini kan. Adalah hal yang naif sekali bagi generasi manapun yang mengklaim sepihak bahwa generasi mereka lah yang terparah. Di milenial misalnya, sebagai yang paling merasakan proses transisi dari surat menyurat jadi email, SMS, BBM hingga WhatsApp. Itu mereka merasa tantangan Gen Z hari ini tuh lebih mudah karena teknologi yang lebih canggih. Padahal kan makin canggih teknologi makin canggih pula tantangannya, bukan? Seperti keamanan akun, kebocoran data, digital, safety, cybercrime dan lain sebagainya. Itu kan tantangannya lebih sulit. Jadi ya setiap
generasi punya tantangannya masing-masing. Terakhir, salah satu yang jadi concern di banyak Gen Z sandwich juga itu yang saya kurang setuju ya. Ada keberatan di dalam diri seorang Gen Z sandwich ketika ternyata mereka menyadari bahwa mereka harus membiayai generasi atas gitu. Menurut aku itu sama sekali tidak perlu dan terlalu naif bersikap seperti itu ya. Karena pertama, alasan objektivitas. Sebagaimana baby boomers dan Gen X yang nggak ngeluh sama sekali sama keadaan yang memaksa mereka hidup survive dalam perang, harusnya Gen Z sandwich ini juga tidak mengeluh dong dengan keadaan yang memaksa mereka membantu finansial dua generasi sekaligus. Justru menurut saya seharusnya Gen Z sandwich itu bangga dengan kondisi mereka yang seperti itu, karena begitu luar biasa hebat gitu loh kondisi yang kayak gitu. Generasi sandwich itu tuh dipercayai sebagai satu-satunya generasi yang berpotensi memutuskan mata rantai beban sandwich ini, antara lain ya dengan cara menyiapkan dana pensiun misalnya untuk diri sendiri agar anak di kemudian hari tidak menjadi sandwich lagi, pun juga misalnya dengan cara mengajarkan anak-anak mereka berdasarkan pengalaman mereka tentunya ya sebagai generasi selanjutnya gitu ya, tentang pengelolaan keuangan dan merencanakan masa depan yang lebih baik gitu. Bukankah kita bisa berbangga jika kita bisa berhasil mengurus generasi atas di saat yang bersamaan dengan kita harus mengurus diri kita sendiri, masa depan kita sendiri, dan berhasil memutuskan mata rantai sandwich ini di generasi kita saja dan tidak meneruskannya kepada generasi anak-anak kita? Bukankah kita bisa berbangga dengan hal itu? Bagaimana Gen X hari ini bisa berbangga telah berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga sarjana dan magister, padahal mereka sendiri saja tidak lulus SMA. Alasan yang kedua itu ada Quran surat An-Nur ayat 22 yang bunyinya wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelampangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pun ada juga satu hadis Nabi SAW dari hadis Sunan An-Nasai nomor 2535. Akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala haddatsana Khalid qala haddatsana bin Aunin an Hafsata an Ummir Raih an Salman bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna shadaqata 'alal miskina shadaqah wa 'ala dzir rahimi isnatan shadaqatun wasilatun. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin itu pahalanya satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya itu dua, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Jadi ya daripada kita sedekah ke orang asing gitu ya, yang nggak kita kenal sama sekali, mending kita sedekah ke keluarga sendiri karena pahalanya pun bisa dapat double. Jadi buat kalian Gen Z sandwich di luar sana ya, semangat dan jangan gampang menyerah. Sampai jumpa di video selanjutnya.